Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indri Dwi Ananti, kelas 1A, Prodi Akuntansi, NIM 2003101019. Dalam memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer, di sini saya akan mempresentasikan mengenai siklus akuntansi. Yuk, simak videonya. Mengapa sih kita perlu belajar akuntansi? Jadi, ilmu akuntansi itu sangat penting ya teman-teman, karena akuntansi seringkali dipakai dalam kehidupan sehari-hari loh. Contoh, saat ingin kuliah, bagi mahasiswa akuntansi diperlukan untuk memahami tentang hakikat akuntansi, prinsip dasar akuntansi, serta konsep akuntansi, sehingga suatu saat diharapkan dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan baik. Kedua, saat membuka usaha, akuntansi berperan sebagai alat pengontrol dan pengelola keuangan, seperti memberi informasi pengelolaan dana untuk laba yang dihasilkan dan rugi yang didapatkan. Ketiga, saat ingin membeli peralatan gadget. Jadi, apa itu akuntansi? Akuntansi terjemahan dari kata accounting yang berarti menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah sebuah proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan, menginformasikan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Proses mencatat terjadi di jurnal, mengelompokkan di buku besar, mengikhtisarkan di neraca saldo, dan menginformasikannya di laporan keuangan. Seseorang yang ahli dalam akuntansi disebut dengan akuntan. Akuntansi juga disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi-informasi kepada berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Berbagai teori sendiri telah banyak dikemukakan mengenai pengertian akuntansi. Bagi sebagian orang, ilmu akuntansi berkaitan dengan sistem hitung-menghitung. Tetapi faktanya akuntansi tidak sesederhana itu. Berbagai teori berkembang seiring dengan semakin banyaknya orang yang ingin mempelajarinya. Tujuan penting pembuatan laporan akuntansi: 1. Untuk mengetahui aset. 2. Mengetahui jumlah modal. 3. Untuk mengetahui arus kas. 4. Alat pertanggungjawaban pihak manajemen. 5. Sebagai bahan pertimbangan pemilik perusahaan. 6. Pencapaian target manajemen. 7. Alat pertimbangan bagi pengusaha saham. 8. Bahan evaluasi kreditur. Keputusan untuk siapa? Yaitu ada dua, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu manajemen, karyawan, dan pemilik perusahaan. Sedangkan pihak eksternal itu kreditur, investor, masyarakat, dan pemerintah. Ada 3 jenis perusahaan. 1. Perusahaan jasa. Yang dimaksud dengan perusahaan jasa adalah suatu usaha yang mempunyai aktivitas produksi produk yaitu tidak terwujud, atau jasa yang memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau laba. Namun, pengertian perusahaan jasa juga dapat diartikan suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya, yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen dan memperoleh keuntungan. Ada banyak perusahaan jasa yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
Yang sedang populer contohnya yaitu Gojek. Gojek adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan umum berupa kendaraan motor dan mobil. Keberadaannya, perusahaan ini sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kedua, perusahaan dagang. Yang dimaksud dengan perusahaan dagang adalah yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya yaitu menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubahnya sedikit pun. Yang dimaksud dengan mengubah barang adalah mengolah atau mengubah nilai dari bentuk barang itu sendiri. Jadi, perusahaan barang hanya membeli barang dan tinggal menjualnya saja dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Keuntungan didapatkan perusahaan dagang berasal dari selisih harga barang yang mereka jual. Contoh dari perusahaan dagang yaitu toko, showroom, swalayan, warung, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur adalah jenis suatu badan usaha. Perbedaan manufaktur dengan lainnya adalah pekerjaannya yang menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja tertentu. Dalam proses pekerjaannya, perusahaan ini memiliki ciri khas yang mengubah suatu bahan mentah menjadi barang jadi dan mempunyai nilai jual yang lebih besar. Dalam proses serta tahapan yang dilakukan pada kegiatan perusahaan manufaktur telah dilakukan dengan berdasarkan pada standar operasional prosedur atau biasa disebut dengan SOP yang telah ditetapkan. Salah satu dari bagian perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia biasanya disebut pabrik. Pabrik adalah satu tempat untuk proses manufacturing. Contoh perusahaan manufaktur yaitu tekstil dan garmen, otomotif, elektronik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.